Umat Islam seringkali lupa menganggap bahwa kita ini makmum umat sebelumnya. Sudah makmum, masbuk lagi. Bukan, kita umat pilihan. Coba yang bawa Quran buka surat ketiga ayat 110. Allah berfirman di sana, kuntum khairan ummatin ukhrijat linas wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketahuilah kamu orang Islam, kamu itu umat pilihan yang aku lahirkan di tengah-tengah umat ini karena kamu menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu adalah orang yang beriman. Kita lupa kan? Nah, kita lupa seringkali katut merasa makmum karena kita paling buncit. Jadi seakan-akan makmum umat sebelumnya, masbuk lagi gitu ya. Tidak, kita umat pilihan ya. Saya masuk itu tadi benar sama Mas Najib yang dampingi saya dakwah bertahun-tahun nih. Beliau mengatakan gini, dia kalau panggil saya lucu, dan gitu, komandan, dan kiri dan lah iya katanya mlebu nang masjid yang liwati gereja sing megahnya seperti ini ya. Masya Allah, kapan kita ini seringkali kita ini lucu. Kita itu bilang muslim, tapi seringkali kita itu nyontoh mereka ya. Kita sering bilang muslim kita ini, oh Islam, saya muslim, tapi kita nyontoh mereka. Contoh aja paling gampang, coba kita buka surat 9 ayat 36. Kalau mau hijrah total lah, sepenuh hati. Coba buka surat 9 ayat 36. Inna indatas suhuri indalahisna athara sahrum fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilnal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ini 12 yang sudah Allah ciptakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum, ada 4 bulan diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus. Fala tatlimu fihina anfusakum, jangan kamu mendolimi di bulan-bulannya Allah ini, terutama di bulan yang haram. Kemudian Allah berfirman apa? Wa qatilnal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Kita disuruh memerangi kemusyrikan. Kita disuruh memerangi kemusyrikan karena mereka selalu memerangi kita. Kenyataannya, kita tuh kayak boloan sama mereka. Mau bukti? Banyak buktinya. Gara-gara surat 9 ayat 36 ini sampai di Roma. Sajane rock speaker sampai Roh Kudus Nabi. Gara-gara surat 9 ini sampai di Roma, di Vatikan Roma pada tahun 968 Masehi. Kaget ini. Petinggi Vatikan Roma waktu itu dijabat oleh Paus Gregorius ke-13. Dia langsung kebakaran kumis. Kumis, kalau Islam kebakaran jenggot. Mereka tidak punya jenggot, mereka kumis. Kenapa uskupnya, kenapa pausnya, paus ya, ini paus, jadi tertinggi, itu kebakaran kumisnya. Saudara-saudaraku ikhwatal iman, ana beritahu antum semua bahwa sebelum adanya agama Islam ini, agama kami, agama saya dulu, itu 1 tahun 10 bulan. Jadi Alkitab kami, Talmud itu 1 tahun 10 bulan. Maka dikoreksi oleh Allah, dan Allah mengkoreksi dengan luar biasa. Inna indatas suhuri indallahi ta'athara syahram asara syahram, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kontan mereka kebakaran kumis dan malu. Kenapa malu? Malu Pak, sebab mereka 10 bulan, sedangkan Islam mengkoreksi bahwa 1 tahun 12 bulan. Begitu malunya mereka, maka Paus Gregorius 13 memerintahkan 2 orang biarawannya yang juga astronom,
yakni Numa Pompilius dan Dionysius Exogus. Ini kalau lidahnya nggak mantan kafir ya gak iso muni ngono mau. Makan Numa dan nek sekolah gak neng Vatikan ini gak iso muni ngono. Maka Numa Pompilius dan Dionysius Exogus diperintahkan tolong jadikan seperti Islam. Sebab kalau tidak ini memalukan. Maka dijadikan 12 bulan. Paling gampang bagi Pompilius dan Dionysius Exogus tambah aja 2 bulan. Ya sudah kita tambah 2 bulan, tambah 2 bulan. Jelas. Ditambahi bulan Januarius dan Februarius. Januarius diambil dari nama dewa yang disembah selain Allah Bapaknya. Jadi jangan lupa loh, agama kami, agama saya dulu lama itu masih juga punya dewa-dewa. Nah maka Januarius diambil dari nama dewa Januarius yang dia punya wajah depan satu belakang satu. Berarti ini tandingan selain Allah. Demikian anak orang Islam bangga namanya Januar. Mana katanya Muslim sepenuh hati anaknya dikasih nama Januar. Padahal Abdullah ibnu Mas'ud dalam Rawahu Muslim bertanya ke Rasulullah begini, ya Rasulullah, ayyu dambi a'dhamu indallah? Qala, Rasul menjawab, antaja'alillahi nida wa huwa khalaqaka. Kamu buat tandingan-tandingan nama selain Allah. Qultu qala ladalika la adim. Sungguh aku katakan kepadamu ini dosa paling besar. Masya Allah. Februarius itu dari dewa Februra, dewa pemegang bumi yang disembah selain Allahnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Dewa Februra ini dewa yang ngurusi bumi, jadi perlu diruat kalau tidak marah. Jadi ruatan bumi gak di Indonesia tok, neng Romawi yono. Begitupun anak orang Islam, Febrianto, Febrianti, Febriana, Febriono. Coba, ndak ini maaf ini. Mana katanya kita mau hijrah sepenuh hati itu. Jadi sampean ngundang aku lagi tak seneni saiki. Tak bangun iku wis kadung ya apa istighfar sing akeh. Lah wis kadung. Mau apa? Wong kadung keliru. Allah kalau kita belum tahu, luar biasa Islam. Buka surat kedua ayat 286. La yukallifu law nafsan ila wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kalau kita memang belum tahu, Allah tidak bebani. Tapi nanti setelah saya sampaikan ini, jangan lagi anak cucu kita namanya seperti itu ya. Maret itu dari dewa Mars. Nah, April dewa Aprilir. Ini dewa urusan tanaman dan tumbuhan. Ngono lho, Aprilianto, Apriliani, Apriliono, Aprilia. Dan ini kenyataan gitu loh. Kalau mau pindah hijrah sepenuh hati itu totalitas gitu loh. Makanya tidak salah kan Rasul mengatakan apa? Dalam Rawahu Abu Daud diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Man tasabaha biqaumim fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh atau meniru sebuah kaum, sebenarnya dia tergolong. Lah kita anak-anak kita loh, Rasul pesan bi khairi ismi fa bi khairi du'a, rawahu Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Berilah nama yang terbaik sebagai bagian dari doa. Rasul mengatakan apa? Khairu isma'i bil anbiya'i wa ba khairu asma'i tuhibullahi Abdurrahman wa Abdullah. Nama yang terbaik itu bagi yang dicintai Allah itu seperti Abdullah, Abdurrahman. Ini Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Lalu kita kasih nama anak kita loh, tandingan nama Allah yang dipakai orang-orang kafir ya. Mei itu dari kata Maya, tulisannya M-A-I-A, itu dewa panas dan urusan api. Maya ngono gak lanang gak wedok anak wong Islam Mei, ono Pak Mei, ono Bu Mei. Juni, Junius itu urusan air kecuali laut. Ngono kono Yuni Sara, Yuniati, Yunianto, Yuniono, Yuniawan, Yuniana. Benda ini kenyataan gitu loh. Kalau kita mau pindah sepenuh hati hijrah ini, makanya ngislamkan orang non muslim itu gampang. Ngislam orang Islam dulu wangel tenan. Malah ono sing melu anggota teater cengkal mbek pengku, kandhanane wangel. Di kesempatan ini saya sampaikan juga, rumah saya akan dukung Nurul Hayat. Rumah saya terbuka setiap Senin kedua
Senin pekan 2 dan Senin pekan 4, Rabu pekan 1 dan Rabu pekan 3 terbuka. Silakan. Mu'alaf boleh datang. Masuk sing Islam lawas-lawas Islam tok ya oleh teko wis kalau mau. Silakan. Itu terbuka Bado Isa ya. Terbuka, gratis ya. Nanti kalau kurang jajan baru tak telepon Nurul Hayat. Iku tambahke emang jajane tok mungkin ya. Ya. Nah, jadi kalau kita mau hijrah sepenuh hati, makalah yang saya kirim itu sekedar untuk acuan. Saya nggak akan bahas itu. Saya mau bahas dulu kekeliruan-kekeliruan kita yang katanya mau hijrah tapi tidak pernah sepenuh hati. Ya. Juli itu tahu? Itu aslinya dulu namanya bulan Quintilis. Begitu Julius Caesar jabat, diganti sama dia namanya Julius. Sing saiki bendino bengi joget itu, neng TV. Julius Caesar. Itu ditiru namanya. Ya. Yulianto, Yuliono, Yuliana, Yuliani, Yulinawati, ya. Ini anak orang Islam ini. Ya. Kemudian Agustus. Itu begitu Julius Caesar jabat dibunuh. Dibunuh. Siapa yang bunuh? Kaisar Agustus. Dia ganti bulan Sextilis jadi nama dia Agustus. Tadi Agus Hidayat barangnya. Agustianto, Agus Mulyono, Agustiawan, Agus Salim, wis Agus apa? Agus. Rumasa jeneng Jawa. Kafir kuwi jeneng Agus kuwi. Namanya maksudnya nama tandingan selain Allah. Ya, Septinus itu urusan laut, jadi September. Nah, yang Allah sebutkan tadi minha arba'atum hurum, ada 4 bulan yang aku haramkan. Allah tidak sebut itu Januari, Februari, Maret, April, atau Mei, Juni, Juli, Agustus, atau September, Oktober, November, Desember. 4 bulan yang diharamkan Allah apa? Dalam Musnad Ahmad dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW call asnatu asra sahrom, 1 tahun 12 bulan. Minha arba'atum hurum, 4 bulan diharamkan. Salasu mutalawiyathu, yang 3 urut, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajabus syahru akhrumiha Jumada wa Sya'ban. Yang satunya Rajab antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini. Maka dinul Islam yang hak, yang Allah pilihkan buat kita, dalikat dinul qayyim, itu ini. Nah, kita kalender sendiri aja nggak tahu. Habis Muharram apa? Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Nek mar Rabiul Awal apal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal apal, Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita kalender sendiri tidak tahu. Padahal itu diperintahkan Allah di surat 9 ayat 36 bahwa ini kebenaran agama yang lurus. Lo kita lo katut mereka. Tidak salah kan? Ketika masa Rasulullah masih hidup, beliau memberikan satu sinyal yang bisa antum lihat dalam Rawahu Bukhari Muslim dari Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan begini, la tatabi'una sanana man qablakum, sibrom bisibrin wa dira'am bidiro'in. Niscaya nanti umatku akan gampang mencontoh umat sebelumnya. Sibrom bisibrin wa dira'am bidiro'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lo salako juhro dobilak salak tumuhu, maka apa yang dia ikuti itu nanti kecemplung lubang biawak, kamu juga kecemplung. Kulna ya Rasulullah al Yahuda wa Nasara. Ya Rasul, apakah yang diikuti umat ini nanti adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Rasul menjawab, siapa lagi kalau tidak 2 ini? Kenyataan, kalender aja kita pakai punya mereka. Di rumah kita Januari gede-gede, Februari gede-gede, kalender kita cilik-cilik kalau nonton pakai Surya Konto. Makanya poso tengah bulan luput aja, karena tanggalnya luput juga. Makanya kalau mau hijrah yang totalitas, saya senang dikasih tema itu. Padahal temanya baru dapat kemarin ya saya telepon. Temanya apa sih? Hijrah sepenuh hati. Mateng aku. Oh, apa isinya hijrah sepenuh hati ya kan? Bener, saya baru kemarin kan nanya. Saya telepon, apa tema saya untuk Assalam? Kakean jadwal ngeluh saya. Jadi maka kalau kita mau totalitas hijrah, jangan tanggung-tanggung. Ya. Saya senang Nurul Hayat punya media Mu'alaf Center. Karena apa? Kita ini nyontoh tok kayak mereka ngerebut di proyek kristenisasi. Tapi kalau mereka ada pembinaan, kita pokok Islam
culno mari ngono. Terus bingung sing lagi muslimin. Aku konopo, salat yo gak entos. Ya. Takbir urung ngerti, wacanane opo barang ya. Banyak lah ini terjadi banyak ini. Wis penting pokoke kawin tok cukup. Loh, enak aja. Memang Rasul mengatakan man idza qallu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah min saddaqal bil qalbihi daqalal jannah. Itu Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan min qalbihi sadaqan, dengan keikhlasan, kebenaran dan hatinya, daqalal jannah, jaminan surga. Tapi bukan itu tok gitu loh. Nah kalau jaminan itu nanti apa? Orang cuma nikah tok aja baca syahadat. Habis itu ngapain? Cangkruk, tenguk-tenguk, mancing gitu, ngudut, enggak. Maka orang yang baru mendapatkan surga. Jadi syahadat itu cuma anak kunci yang dia cuma punya pegangan sama besinya, belum ada giginya. Jadi kalau untuk buka kunci munyer. Syahadat itu cuma memang alatnya, tapi belum bisa buka pintu itu, muter aja. Supaya bisa buka pintu gimana? Nah, untuk buka pintunya itu coba lihat surat 49 Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minal ladina amanu billahi wa rusulihi walam yartabu walam yasjahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di sini letaknya. Jadi tidak cuma hanya syahadat saja, tapi dia mengimani Allah dan Rasul, lam yartabu wajahadu, dia tidak punya keraguan, ya, keyakinan yang tinggi. Kemudian dia wa amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mau betul-betul dengan ikhlas di jalan Allah terhadap harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqin. Ini yang beriman. Jadi tidak hanya syahadat saja. Kalau sudah bisa di 49 ayat 15, baru itu anak mata kuncinya keluar. Nah itu baru bisa buka. Itu buka tok, belum bisa buka pintunya. Baru buka kuncinya. Untuk buka pintunya apa? Pilar-pilar Islam ini didirikan. Totalitas dalam memberikan interpretasi dalam iman ini. Jadi tidak punya hanya syahadat saja. Ya. Jadi harus dilaksanakan. Nah kemudian orang yang dikatakan imannya itu benar, orang yang dikatakan bahwa agamanya benar, itu nanti lihatnya ke surat 4 ayat 125. Wa madina fiman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Jadi harus dikembalikan lagi ke surat 4 125. Asiknya belajar Quran begitu. Bisa lari kemana-mana. Kalau Alkitab saya dulu nggak bisa lari kemana-mana. Karena kalau mau lari kemana-mana nanti ketahuan kalau tabrakan. Loh bener ini. Kenapa saya masuk Islam? Saya masuk Islam karena banyak tabrakan di ayat-ayat saya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak sinkron. Matius bilang Yesus keturunan Nathan. Markus bilang Yesus keturunan Harun. Lukas bilang Yesus keturunan Daud. Yohanes daripada ditanya bingung, dia bilang mulanya Firman. Firman jadi Tuhan. Nah, saya nak paling aman deh. Lah yang kasihan siapa? Dinas kependudukan, catatan sipil. Ngeluh ngerasa keturunan sopo Yesus ini. Lah masa kitab suci aja begitu? Kenapa sih saya pindah? Boleh sedikit cerita boleh ya? Jadi saya dulu itu kan pindahnya kan begini. Saya dulu TK-nya di sini di Surabaya, TK Katolik Kristus Raja. SD-nya SD Katolik Santo Yohanes Gabriel. SMP-nya SMP Katolik Santo Stanislaus. SMA-nya SMA Katolik Santa Maria. Sekolah pastor tingkat menengah Katolik Santo Vincentius Apaulo. Harusnya 2 tahun, setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau rodok cerdas saya, ya. Kemudian nggak ditaruh di umat saya, nggak ditaruh di gereja. Tapi karena saya 2 tahun bisa selesai tahun, saya diteruskan sama Keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah, maka saya sekolah lagi, ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, di Santo Giovanni. Itu 10 semester, harusnya 5 tahun. Saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya rodok cerdas, ya. Jadi saya nggak dikembalikan ke umat, langsung sekolah STFT-nya. Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus nggak ditaruh di gereja saya. Jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Jadi harusnya keliru. Kalau nulis saya jangan mantan misionaris, salah nanti. Bisa dikritik sama mereka. Mantan pastor saya, itu benar. Karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma.
Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Nah, kecerdasan saya ini terjawab. Kenapa saya begitu cerdas? Terjawabnya waktu saya masuk Islam. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Karena Allah. Karena waktu saya di SMA Santa Maria, saya nggak pinter-pinter amat kok. Malah hampir dikata nilainya nggak terlalu baik. Karena apa? Waktu itu saya 8 orang satu kelas yang laki-laki. Santa Maria itu perempuan semua itu. Satu kelas 30 itu perempuan. Lakinya cuma 8 lah. Jadi satu orang bisa dapat 3 gitu ya. Nah, pada waktu ujian, antum tahu nggak roknya anak-anak Santa Maria? Ini loh, sepanjang baju takwa saya ini roknya. Jadi roknya anak Santa Maria segini nih. Ini roknya dia. Jadi roknya segini nih. Nah, kalau dia duduk ujian, kalau roknya naik itu keluar fisika, kimia, biologi ada semua. Jadi waktu garap ujian tuh saya cuma lihat rumus-rumus doang. Makanya nggak lulus, nggak baik-baik saya nilainya. Ya. Ini nilai saya baik itu setelah saya sekolah laki semua itu baru baik. Saya dapat IP itu mulai di menengah sampai di magisternya itu rata-rata 4 ya, IP-nya. Tapi sampai tanah air, waktu saya bawa ke, saya pernah juga bekerja di televisi ya, di stasiun televisi milik negara. Itu saya bawa ijazah itu. Katanya bagian apa? Kepegawaian TVRI pusat itu bilang, "Iki ijazah apa to iki?" Opo iki? Opo iki Ditruk Anonika, terus opo iki Yohanes Injil? Iki gak kanggo iki nang TVRI katanya. Kon sekolah maneh kemarin. Masya Allah. Jadi aku sekolah sakmono akeh ini ndak dikanggo sama negara Indonesia ini. Jadi saya waktu masuk TVRI suruh cari ijazah umum. Maka saya gimana caranya sekolah sambil kerja? Ya sudah, saya di ITATS. Jadi saya insinyur saya teknik sipil dari ITATS. Ya. Jadi saya sekolah lagi. Ya. Sekolah mana? Oh cepet banget. Ya maklum aja ini apa terus. Ya cepet pokoknya nemu ijazah udah selesai. Ya. Makanya saya produk singkat sekolah di ITATS itu. Ya. Nggak banyak orang kenal saya di ITATS. Kecuali yang pernah saya marahi. Ya, karena LLM ini biar mantan komandan resimen mahasiswa. Gua ya. Saya juga mantan Cak Surabaya. Tahun 89. Katanya dulu ganteng dulu. Sekarang kumisnya sudah kena rilen. Jenggotnya yang mengalami perpanjangan. Nah kemudian, kenapa saya masuk Islam? Ketika di Vatikan Roma itu kami belajar. Dan lucunya apa? Perpustakaan Vatikan Roma itu punya Al-Quran 52 bahasa. Termasuk terjemahan bahasa Jawa. Lah pulang ke Indonesia, golek Quran terjemahan bahasa Jawa malah ndak ono. Saya ngeluh, piye ya kok iso ya. Tapi Vatikan Roma punya Quran terjemahan bahasa Jawa. Tapi waktu saya pulang ndak ada di Indonesia. Lah ya sampai bingung saya itu. Jadi mereka punya, itu yang buat Yohanes Paulus II, yang buat perpustakaan Islam. Jadi di ruang tempat kami di Saint Peters itu, kami ada perpustakaan yang isinya Islam tok full. Di sana hadis itu ada 36 kitab. Dan hadis sahih ternyata 36 kitab. Hadis maudhu, doif, tidak diterima di Vatikan. Hebat enggak? Tapi kok mlebu Islam gak gelem. Heran saya. Nah kenapa mereka tuh kok tidak mau pindah itu lah? Padahal ayatnya jelas. Saya melakukan 2 penelitian. Yang pertama karena akidah. Yang kedua karena hubutunya. Menurut akidah begini. Allah itu kalau kita tidak kebacut, tidak ditutup. Tapi kalau kita sudah kebacut benar, kufur terhadap nikmat Allah ini, maka ditutup. Maka hati-hati dengan surat ke-7 ayat 178. Jangan sampai kita dicap seperti itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Jangan sampai hati kita ini sudah tidak lagi bisa memahami ayat Allah, mata kita tidak bisa lagi melihat keagungan Allah, telinga kita nggak bisa lagi mendengar ayat Allah. Kalau sudah seperti ini, masya Allah, ya, ini tempatnya neraka dan sesat melebihi hewan. Oleh karena itu, mereka nggak akan mungkin mau pindah. Karena apa? Hubud dunia. Bayangin aja di Matius 16:4, maka mereka mendapatkan 10%-nya, 1/10 dari harta kekayaan. Itu kan luar biasa. Makanya suruh pindah nggak mau, kenyamanannya banyak. Contoh ya, ini contoh. Kalau namanya pendeta mau ceramah atau khutbah, sehari sebelumnya ditelepon, Bapak Pendeta, ya besok khutbah. Di mana? Di Purimas. Kami jemput 2 jam sebelumnya. Nah itu kalau pendeta. Kalau Ustadz,
Ustadz jangan lupa ya besok ya, bisa berangkat sendiri ya Tat ya. Itu. Enggak apa-apa, tenang. Tenang, saya masih bisa berangkat sendiri. Ini cuman contoh. Lagian kalau pendeta dijemput pakai mobil kan, naik Pajero ini. Yes. Tanya dia, mobil apa ini? Pajero pendeta. Enak sekali. Paling lama 1 semester, 6 bulan. Mobil yang dia bilang enak, atas dasar laporan yang jemput, itu sampai ke Dewan Gereja Indonesia, Dewan Gereja Internasional, ke Vatikan Roma, 6 bulan mobil itu sudah ada. Gimana mau ndak dinikmati, ndak bubukan mereka? Luar biasa. Untuk keluar rugi, hubungannya. Nah kalau Ustaz, sama-sama Pajeronya ini yang jemput ini, Nurul Hayat lagi yang jemput. Wah, main apa ini? Pajero Ustaz. Enak Ustaz. Iya, makanya kalau punya duit beli Ustaz. Gitu kalau. Tapi apa arti itu semua? Kalau amalan kita nggak diterima, itu ada di situ. Coba antum lihat di situ di surat 14 ayat 18. Kalau sampai ini ditolak sama Allah mau apa? Masalul ladina kafaru birobihim a'malahum karena distadat bihiri fi yaumil asif. La ya'diruna mimma kasabu ala sa'in. Ada itu. Surat 14 Ibrahim ayat 18. Kalau sudah mengingkari bahwa Allah itu Tuhannya, maka amalan sehebat apapun tidak diterima sama Allah. Bagaikan debu yang ditiup angin saat bertiup angin pada hari yang kencang. La ya'diruna mimma kasabu ala sa'in. Amal kebaikannya tidak bisa diterima. Sudah. Kalau sudah mau seperti mau apa? Lah saya daripada amalan saya nggak diterima. Oh ya, ini satu catatan ya. Saya keluar pastor itu bukan karena kawin. Sorry Jo. Ini penekanan ini. Saya paling mangkal dia mau nomor ganti kawin. Sorry Jo. Bener, maaf ini ya. Ini buat sini tok. Saya 35 tahun cuma buat pipis tok. Bener saya. Saya paling mangkal kalau dia ngomong alah paling Pak bangunku mergo pengen kawin. Sorry Jo. Saya keluar tuh karena dinul Islam. Jadi kenapa saya keluar? Satu, kalau saya teruskan jadi pastor, amalan saya nggak diterima. Disebutkan dalam surat 14 Ibrahim ayat 18, amalan saya bagikan debu. Yang kedua, kalau saya mati masuk neraka itu, yang buka Quran, yang baca Quran buka surat kelima ayat ke-72. Laqad qalul ladina kafaru, ya, sangat kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam ilahi, sementara Isa juga mengatakan apa? Qala wa ta'budun rabbana wa rabbakum, tapi sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Itu masuk neraka itu, diharamkan surga. Dan lagi Allah katakan juga di surat kedua ayat 257 pada diri saya waktu itu, walladzina kafaru aliyahumut tauhutu yurijunahum minanur ila tudumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang kafir itu penolongnya setan yang bawa dari terang ke gelap. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka dia penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah kalau saya teruskan berarti amalan saya nggak diterima, mati masuk neraka, hidup tidak punya apa-apa, kan tidak kawin. Saya pikir urip pisan nang dunya kok jembret tenan aku. Nah, saya keluar tapi bukan karena kawin, sorry Jo. Itulah. Jadi saya karena dinul Islam saya keluar itu. Ya, begitu saya keluar, lama saya nggak kawin-kawin. Ditegur sama teman-teman Muslim yang sudah siar dakwah. Saya belum waktu itu. Kedang kawin, sudah bukan pastor. Loh kenapa? Nggak kawin kan nggak apa-apa. Apa-apa katanya. Saya dibacakan Rawahu Abu Daud, Baihaqi, An-Nasai dan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul mengatakan begini, an-nikahu min sunnati, fala ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak menjalankan sunnahku, bukan golonganku. Wih, saya kadung cinta Allah, cinta Quran, cinta Rasul, dibilang bukan golongannya, bingung saya. Pas di kantor TVRI ada seorang wanita sedang syuting, habis syuting acara, saya datangi, Mbak, sudah punya suami? Belum. Sudah punya pacar? Belum. Agamanya Islam. Mau jadi istri saya. Wih, dia langsung bilang sama temannya, mendem benyar situ ini. Lagi kenal ngajak kawin. Tapi alhamdulillah sekarang jadi istri saya. Dan kenapa dia saya pilih? Saya kasihan. Karena apa? Waktu itu saya temukan dia pakai segini sama segini. Saya bilang ini harus diselamatkan. Daripada diselamatkan orang lain, saya selamatkan sendiri. Sekarang jilbabannya searah hijau. Bener, saya pikir dia itu kurang bahan atau penjahitnya yang bodoh. Masa segini sama segini? Saya bilang ini harus diselamatkan. Daripada orang lain, saya selamatkan sendiri. Langsung saya selamatkan. Jadi dia bilang sama temannya, mendemong iki kan, langsung ajak nikah. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang jadi ibu dari anak-anak saya. Dan ternyata bukan Islam, bujui ternyata.
Ternyata dia agamanya pedang, keris, payung sama tombak. Iya bener. Jadi kejawen ternyata istri saya itu. Ya sekarang aja pinter dia. Dulu itu Masya Allah. Jadi saya sama dia cuma 3 minggu prosesnya, langsung nikah. Karena Islam nggak boleh pacaran, yang ada ta'aruf. Begitu menikah saya masih ke rumahnya, saya kaget apa yang terjadi di rumahnya. Nah ini kalau hijrah belum sepenuhnya. Maka ada piring isinya jajan, ada 5 macam, jajan pasar, ada teh, ada kopi. Saya tanya buat apa? Ini bapak biasanya pasang. Untuk apa? Untuk Mbah Buyut, untuk Mbah sama untuk ibu. Ibunya sudah meninggal dia. Saya bilang ini tidak butuh begini, ini mbahmu, buyutmu, ini butuh doa-doa kalian. Saya bilang. Saya tanya ke pembantu, baru saya makan. Habis saya makan, bapak datang, mertua. Alhamdulillah Robbil ngalamin. Gak tau ngalamin apa? Wis ente di dahar bae buyute ya nih. Nah ini membuat pembantu takut. Ya dia bilang apa adanya. Ngapunten bapak, sing dahar mas bangun katanya. Hah? Bangun! Ya saya dipanggil. Saya datang. Dalam bapak saya bilang. Iki mau siapa man? Dalam. Kok mau pangan? Saya tanya, lah kan gini apa? Iki kono nggo buyute, nggo mbae, nggo ibune. Kok bapak tahu? Wes kulinane. Waduh. Mau dibantah enggak boleh kan? Boleh enggak bantah orang tua? Lihat surat 4 ayat 36. Lihat surat 17 ayat 23. Lihat surat 31 ayat 13. Habis perintah Allah, wa'budullah wala tusyriku bi syai'a, selalu diikuti apa? Wabil walidaini ihsana. Jadi kita nggak boleh bantah, harus diam. Tapi dengan maudatul hasanah, harus dengan bil hikmah wa maudatul hasanah. Itu surat 16 ayat 125. Caranya begitu. Nah, kemudian saya gimana caranya supaya menyadarkan ini? Ya sudah, setiap kali pasang saya makan. Kalau datang, alhamdulillah Robbil ngalamin, entek mana gitu. Panggil lagi, ki sapa sih mangan? Pembantunya ngomong, tidak Pak bangun malih. Saya dipanggil, bangun. Datang lagi saya. Dia tanya, iki sapa sih mangan? Dalam. Lho Kang ngene apa kok? Iki ngono nggo mbah, nggo buyut. Saya jawabannya apa? Kok Bapak pirsa? Wis iki kulinane. Lah saya jawab gini, Bapak kan enggak tahu toh, mboten pirsa toh. Kenapa? Tadi malam tuh Ibu, Mbah Buyut, Mbah Kakung semua itu nemui saya. Oh, terus ya apa? Gitu kan. Ya bilang sama saya, kalau mulai besok tidak kesini lagi. Makanya saya makanin. Oh, kowe ku katanya gitu. Jadi Bapak mertua saya tidak berani pasang kalau ada saya. Apa? Khawatir dibadok mantune. Tapi kalau saya tidak ada pasang maneh gitu loh. Nah, ini harus pelan-pelan. Termasuk ke Bapak Ibu saya. Bapak Ibu saya juga harus pelan-pelan ini. Karena Bapak Ibu saya sampai detik ini, Bapak saya 85, masih sugeng. Ibu saya 80, itu juga belum mau masuk Islam. Susah, ya. Kalau sudah saya pepet dengan keras, merasa tersudut, marah, langsung gini. Wis, meneng, kowe iku uyuhku, ngerti apa? Maaf, bahasanya begitu. Diam saya. Minta tolong ustadz lain. Tat, tolong diwangi dong, Bapak Ibu saya sadarkan, dibantu. Apa kata ustadz lain? Yang ahli Alkitab sampeyan kok minta tolong kami. Ya, jenang sendiri, tidak bisa kalau saya. Kenapa tidak bisa? Kena uyuh, saya bilang. Gak percaya tenan kena uyuh. Jadi kalau saya sudah nggak bisa, kalau sudah marah itu, meneng, uyuh kowe ngerti apa? Tidak bisa ngomong saya. Mau neruskan tidak bisa. Karena apa? Firman Allah kita nggak boleh kasar sama mereka. Jangankan itu kata saja nggak boleh itu. Lihat itu surat Al-Isra ayat 24. Jadi jangan mengatakan itu. Ya, tapi usaha apa? Qaulan kariman biyahima, berkatalah yang baik pada keduanya. Jadi tidak boleh kita. Makanya saya minta tolong ustadz lain. Dan mereka susah. Angel Pak, sing ngerti Alkitab sampeyan kok minta tolong kita. Gak bisa kalau saya. Kenapa? Karena uyuh gak percaya. Ya. Jadi oleh karena itu maka sampai hari ini Bapak Ibu saya belum. Saya 4 saudara. Albertus, Bernadette, Christian saya. Jadi nama saya dulu Christian. Christian, kemudian Dorothea. Saya masuk Islam tuh Albertus saya serang duluan. Alhamdulillah Albertus beserta istri dan anak-anaknya masuk Islam. Hari itu juga nama Albertus saya ganti Ahmad, tetap A. Kemudian berikutnya Bernadette. Bagaimana cara menyerangnya? Pakai surat 16 ayat 125 itu. Jadi antum juga boleh itu serang mereka pakai surat 16 ayat 125. Ya. Kemudian saya serang Bernadette. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, biiznillah. Bernadette beserta suami dan anak-anaknya
masuk Islam. Allahu Akbar. Bernadette-nya tak ganti Bilqis, tetap B. Saya sendiri Kristen jadi Haris pakai CH. Kemudian adik saya Dorothea jadi Diba, habis. Saya sudah dapat 4 ya, sak suami sak keluarga plus teman-teman yang lain. Panjenengan sudah dapat berapa? Lu kok ketawa? Lihat surat 12 Yusuf ayat 108. Itu ada perintah Allah. Nanti jenengan diminta itu. Kul hadisa beli ad'u ilallah ala basratin wa ana wa tabani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kita diperintahkan oleh Allah menyampaikan ini. Jadi kalau mau hijrah totalitas, sampaikan juga nikmat ini kepada yang lain. Ini perintah Allah. Surat Yusuf ayat 108. Sebab kalau kita tidak menyatakan seperti itu, nanti kita ditagih sama Allah. Maka totalitas hijrah sepenuh hati ini dengan mengajak yang lain. Surga ini milik siapa? Milik Allah. Untuk siapa? Untuk, kok takut sih jawab? Ngomong untuk orang Islam itu kok takut? Untuk siapa? Untuk orang Islam. Betul. Umat lain kok nyimut? Yang bilang Allah. Coba buka sekarang Qur'annya, surat 9 ayat 111. Apa firman Allah itu? Innallaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Ini janji Allah ini. Sesungguhnya aku Allah hanya membeli diri, jiwa dan harta orang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Orang Islam. Di mana kata-kata itu Allah? Di surat 3 110 bahwa orang mukmin itu orang Islam. Jadi yang tidak Islam tidak disebut mukmin sama Allah. Kemudian Allah katakan apa? Allah hanya membeli diri, jiwa, harta untuk diberikan surga. Berarti surga untuk siapa? Nah, takut jawab gitu suka takut. Untuk kita yang muslim. Nah, saya kalau katakan ini, sering saudara-saudara saya yang belum pindah, termasuk yang di sana itu sekarang mesti ngomong gini, nggak ngono Pak Bangun, surga itu dewe-dewe, surga ini sampean dewe, kami ya sendiri. Tak jawab, developermu gak dipayu nih kan. Nggak bisa bangun, nggak ada kapling misalnya. Kaplingnya cuma buat kami. Nah, gimana caranya ngajak mereka supaya mereka tuh bisa masuk Islam? Kasih renungan yang gampang. Renungannya gini. Jenengan punya kos-kosan, ya, punya rumah, kamarnya banyak. Saya koskan. Oke. Sebagai pemilik rumah kos punya aturan enggak? Contoh, tidak boleh pulang larut malam, ya. Tidak boleh bawa narkoba, minuman keras, ya. Tidak boleh bawa lain jenis masuk kamar dan lain sebagainya, banyak kan? Kira-kira saya tanya, kalau misalnya yang kos di rumahmu melanggar, apa pendapatmu? Saya tanya gitu kepada yang Nasrani itu, ke saudara saya yang belum pindah. Ya dia bilang, oh ya tak usir soko kos-kosanku, tak kon golek kos-kosan dia. Dia bilang gitu. Saya bilang, jane podo. Dunia itu siapa? Punya Tuhan. Lah ya teh Allah lah, saya bilang ya. Yang punya aturan siapa? Allah. Nek kowe gak iso melo aturan Allah, kudune kowe golek dunia lain. Iso kowe golek dunia lain. Gampang kok ngajaknya. Nah, ini coba jenengan praktekkan tips-tips seperti saya ini. Mikir tuh dia sudah. Iya ya. Nah iso golek dunia lain enggak apa-apa gitu loh. Selama kamu tidak bisa cari dunia lain, manuto. Dan beritahu dia, Islam ini indah. Kenapa Islam indah? Islam jaminan surga. Ya. Jadi Islam jaminan surga. Nah oleh karena itu, maka sampaikanlah ini kepada seluruh dunia. Jadi jenengan tuh punya tugas menyampaikan kepada siapa? Kepada Cik D, Cik Nga, Kok Le, Kok Liang, Cece, Meme, itu harus sampaikan. Termasuk Franciscus, Vincentius, Wedus, keliru, Robertus. Saya tuh kalau nyebut nama-nama sana tuh, iya, karena gini, saya waktu buka Quran pertama dulu, saya bisa jatuh cinta. Kenapa? Saya dipanggil sama Allah waktu belajar Quran dengan panggilan Ya Ayyuhan Nas. Kadang saya dipanggil Ya Ayyuhalladina Amanu. Masya Allah, Al-Quran itu. Nah kalau saya buka kitab saya lagi yang lama, Injil saya, dipanggil saya sama Tuhan saya, wahai anak-anak domba yang hilang.